Kalau beribadah di kuburnya para nabi saja dilarang dengan keras. Para nabi, para rasul. Bagaimana yang bukan nabi, yang bukan rasul? Dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam Al-Muwatta, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Jadi Nabi SAW khawatir, sangat khawatir kalau kubur beliau dijadikan berhala untuk disembah. Maka oleh karena itu lanjutan hadisnya, ishtadda ghadabullah ala qaumin. Sungguh sangat berat murka Allah atas satu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi perhatikan hubungan hadis ini. Di awal mula Rasul mohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Lalu Rasul sabdakan, sungguh sangat berat murka Allah, ishtadda ghadabullah ala qaum, atas satu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Jadi yang kemarin kita sudah bahas yang ini, menjadikan kubur orang saleh sebagai tempat ibadah. Karena apa? Itu pintu menuju menjadikan kubur sebagai wathanan yu'bad. Jadi pintunya saja, yaitu beribadah di kubur orang saleh kepada Allah, itu pintunya menuju kepada menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah, itu saja ancamannya sangat berat murka Allah, laknat, syirarul khalq, seburuk-buruknya makhluk. Tegas-tegas Rasul katakan, wa inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Karena ini adalah pintu menuju kepada ini tadi, menjadikan kubur ini sebagai wathanan yu'bad. Ya ini. Jadi pintunya saja udah dilarang, baru mau masuk sudah dilarang. Jangan sampai kemudian nanti lama-kelamaan akhirnya betul terjadi. Preventif ya. Dan kita sudah jelaskan berulang-ulang bahwa kalau untuk masalah zina saja, itu kan larangannya preventif. Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Itu preventif kan, dekat aja jangan, apalagi Anda kerjakan. Dan kita tahu kesyirikan jauh lebih berat daripada zina. Makanya preventif juga ini, jangan sampai orang beribadah kepada Allah tapi dikubur orang saleh. Jangan. Kalau pintu itu sudah dibuka, dibolehkan orang menjadikan kubur sebagai tempat peribadahan, ibadahnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, tapi di situ di kubur orang saleh. Bahkan jauh sebelum itu, atau jauh sebelum beribadah di kubur orang saleh, hari ini dibuka lebar-lebar beribadah di kubur, walaupun bukan kubur orang saleh, dibuka lebar-lebar di kubur, walaupun bukan kubur orang saleh, dibuka lebar-lebar, boleh. Bismi ziaratil kubur, dengan nama ziarah kubur, dengan nama ziarah kubur, dibuka lebar-lebar ibadah di kubur. Kubur kumpul, kuburnya di tengahnya, dia kelilingi, dia berdoa kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Lah sekarang begini, kalau beribadah di kuburnya para nabi saja dilarang dengan keras, para nabi, para rasul, bagaimana yang bukan nabi, yang bukan rasul? Bil aula wa bil ahra, lebih utama lagi untuk dilarang.
Ya kan kita doain dia, iya. Tapi di tempat yang bukan semestinya. Ini tata caranya ziarah, masuk, ucapkan salam, yang Rasulullah SAW lakukan. Lalu kemudian kalau Rasulullah SAW berdoa untuk para ahli baqi, Allahumma ighfir li ahli baqi, itu Rasulullah SAW tidak menghadap ke kubur, kubur di belakangnya. Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat. Kubur di belakangnya, Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat, baru Allahumma ighfir li ahli baqi, ya Allah ampuni ahli baqi. Itu artinya bahwa kalau untuk mendoakan nggak mesti Anda lakukan di situ. Atau doakan di mana saja. Kalau ucapkan salam ya karena memang sunnah, termasuk sunnah ketika kita mengucapkan salam. Diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini preventif nih, langkah preventif, ditutup. Sehingga apa tadi kalau kuburnya orang saleh termasuk al-uquf 'alal kubur, diam berdiri di kubur ya itu. Kita sudah sampaikan dulu kaumnya Nabi Nuh kan begitu. Ada orang saleh wafat. Lalu kemudian berdiri mereka di atas kuburnya, enggak ngapa-ngapain, hanya mengenang saja. Berdiri al-uquf 'alal kubur, diam aja berdiri lama gitu kan. Lama kelamaan apa? Enggak puas dengan cara itu. Dibikinin patungnya, dibikinlah ininya, dibangunlah kuburnya dan seterusnya. Oke, dalam bab ini tadi penjelasan tentang authan sudah, penjelasan tentang ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar, oh saya kan mintanya kepada Allah, nyebut nama Allah. Tapi kalau dikerjakan itu kuburan saleh, lama-lama hati terpautnya pada apa? Pada kubur. Hati terpautnya pada kuburnya. Tadi contohnya perkataan, apabila kalian mengalami masalah yang berat, yang sulit, maka datangilah kubur. Bahkan ini saya perlu sampaikan, sebagian orang telah menyebutkan perkataan yang tadi saya sebutkan sebagai hadis Nabi. Tidak main-main ini. Perkataan tadi itu sudah dianggap sebagai sebagian orang disebarkan sebagai sabda Rasulullah SAW. Ya termasuk hadis, man zara masjidi walam yazurni faqad jafani. Hadis maudhu'. Siapa orang yang menziarahi masjidku tapi enggak ziarahin kuburku, berarti dia telah menjauhi aku. Wah, lihat, sampai sedemikian rupa dibikinin hadis palsunya. Man zarani fi mamati faka'annama zarani fi hayati. Siapa orang yang menziarahiku setelah aku wafat, berarti menziarahi kubur Nabi, maka dia seperti menziarahi aku ketika aku masih hidup. Palsu, maudhu', disebarkan. Qala Rasulullah, orang dengarnya, wah ini sabda Nabi ini benar nih. Terbuka pintu-pintu keburukan. Ya. Dan Nabi mohon perlindungan kepada Allah, sampai mohon perlindungan, ya Allah jangan sampai kuburku dijadikan sebagai berhala. Nabi mohon perlindungan. Berarti apa? Akan terjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kan nggak mungkin Nabi mohon perlindungan dari sesuatu yang nggak terjadi pada masa yang akan datang. Ya, dan Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dibarengi dengan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Dan juga disebut bahwa murka Allah begitu besar. Dan di antara yang paling penting dalam hal ini adalah mengetahui bagaimana orang menyembah Lata awal mulanya. Dan Lata ini termasuk akbarul awthan li Quraisy, berhala yang terbesar bagi Quraisy. Sampai-sampai Abu Sufyan berbangga, lana al-lata wala lata lakum. Kami punya Lata dong, kalian gak punya Lata. Tuh, sampai berbangga mereka dengan Lata. Apa? Awal mulanya apa? Awal mulanya berdiri aja dia di kubur itu, mengenang. Awal mulanya terjadi penyembahan terhadap kuburnya Lata atau kepada Lata, berdiri. Itu awal mulanya. Dan dia itu orang saleh dia. Gitu. Dan itu orang saleh, bukan semata-mata kuburannya. Makanya preventif dilakukan. Masuk kaum wanita yang lemah hatinya, bisa jadi menyimpang dan seterusnya, apalagi meratap di kubur. Tutup aja lah, tidak boleh kaum wanita.
Termasuk tadi nyalain lampu, termasuk membangun kubur. Kalau kubur udah dibangun, Pak, kubur dibangun, ada lampunya, apalagi nyaman tempatnya. Waduh, orang lebih betah ibadah di situ dibandingkan di masjid. Orang panas-panasan aja dibelain. Mau bukti? Ayo kita buktikan. Coba panas-panas pada pakai payung, pakai ini ngumpul di situ, dibelain panas-panas. Di masjid berasa nggak dibelain datang. Ke masjid nggak dibela-belain, di kubur panas-panas sampai begini pakai payung, lama lagi, lama banget tuh belain. Kalau belum selesai nih yang dibaca, dibela-belain. Masjid adem, susah bener ke masjid. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya, ini terjadi apa? Terbalik, keadaan terbalik. Ya, termasuk yang Nabi SAW sabdakan itu. Di antara tanda hari akhir, keadaan terbalik. Yang hak nampak batil, yang batil nampak hak. Ini terbalik-balik. Kebalik-balik. Siapa yang larang ziarah kubur? Nggak ada. Caranya itu yang pertama, harus sesuai dengan aturan. Cuman coba kita sekarang ziarah kubur, masuk doang, ngucapin salam, keluar lagi. Kok gitu doang Pak Ustadz? Nah terus mau gimana? Tuh Pak, saking asingnya Islam. Masuk kuburan nih, Assalamualaikum ya ahli kubur, kita baca seperti yang Rasul ajarkan. Sendal dilepas misalnya gitu, masuk lewat doang, keluar lagi pakai. Ziarah kubur udah. Kok gitu doang Pak Ustadz? Nggak resep amat katanya. Nggak resep Pak, nggak resep, hujahnya nggak resep. Lah emang maunya gimana? Iya yang kayak orang-orang biasa kerjakan dong Pak Ustadz. Tuh kan yang biasa orang kerja. Ini baca ini baca. Enggak, doain di rumah bisa. Nyampe. Ya. Dan termasuk tadi namanya nggak ditulis, even antum nggak nyebut nama bapak antum, malaikat tahu. Ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Nggak nyasar malaikat, enggak. Walaupun nggak ditulisin namanya di situ. Allah musta'an. Jangan sampai ini aneh, bukan apa-apa, sedih. Jangan sampai kayak pernah ada lihat video. Apa videonya itu? Di videonya itu dibilang begini, malaikat mungkar nakir diakali nama Abu Nawas katanya. Abu Nawas ketika mau wafat, dia pesan sama anaknya, pakaikan kepada saya kain kapan yang udah lama, warnanya udah butak, udah kumel. Jadi pas ketika wafat, mungkar nakir datang. Salah nih, jenazah udah lama katanya. Kita lewatin aja, nggak usah ditanya. Ini yang cerita ini orang yang dianggap ulama, kan nyusahin ini, ngelurusin umat ini susah ini. Yang cerita ini orang yang dianggap ulama Pak. Kan kita bingung, mana ada sih malaikat mungkar nakir ketipu gitu ya. Ini Allahu Akbar, rawahu siapa ini hadis ini? Jadi malaikat mungkar nakir datang, kafannya udah lama, udah jelek, udah butut. Udah lama nih jenazah, nggak usah kita tanya, udah kita salah alamat, pulang lagi gitu. Astagfirullah, la ilaha illallah. Kita berusaha pelan-pelan di masjid-masjid kayak gini jelasin jemaah, ini hadisnya sahih begini, pelan-pelan akidah yang benar. Dia ngerusaknya enak banget, gampang bener. La ilaha illallah. Iya.